Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi teks biografi. Sebelum kita mulai, siapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku untuk mencatat poin-poin penting dalam video pembelajaran hari ini. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian memiliki seorang idola? Pasti masing-masing kalian memiliki idola ya. Biasanya nih, kalau kita sudah mengidolakan seseorang, pasti kita akan mencari tahu tentang idola kita. Benar tidak? Benar ya. Nah, di mana kita bisa mendapatkan semua informasi tentang idola kita? Kita bisa jumpai di buku biografi. Contoh pada gambar di video ini. Contoh berikut adalah buku biografi dari tokoh-tokoh yang luar biasa menginspirasi. Buku-buku beliau ini sudah banyak tersebar luas. Nah, buku ini menceritakan tentang kehidupan mulai dari identitas tokoh, silsilah keluarga, karir, perjuangan hidup, sampai bagaimana ia mendapatkan kesuksesan. Nah, dari sekilas penjabaran Ibu tadi, sudah tahu apa itu biografi? Ya, biografi berasal dari bahasa Yunani, bios yang memiliki arti hidup, dan graphen yang berarti tulis. Berdasarkan istilah tersebut, biografi dapat diartikan tulisan tentang hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ada juga riwayat hidup yang ditulis oleh tokoh itu sendiri yang disebut autobiografi. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal lahir dan data pekerjaan seseorang. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap kehidupan tokoh sejak kecil sampai tua, bahkan hingga tokoh tersebut meninggal. Semua jasa, karya, dan segala aspek yang dilakukan atau hasil oleh seseorang tokoh juga dijelaskan. Ciri-ciri teks biografi. Yang pertama, teks biografi memberikan gambaran tentang kehidupan dan riwayat hidup seseorang. Yang kedua, isi biografi dibuat berdasarkan fakta. Jadi, dalam teks biografi, data yang disajikan harus terpercaya dan sesuai dengan kisah hidup tokoh yang diceritakan. Yang ketiga, ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga. Karena teks biografi ditulis oleh orang lain, maka wajib menggunakan kata ganti orang ketiga, seperti dia, beliau, dan mereka. Yang keempat, terdapat kisah yang menarik dan menginspirasi dalam kehidupan tokoh biografi, sehingga bisa mempengaruhi pembaca atau memotivasi seseorang untuk dapat mencontoh atau meneladani dari kehidupan tokoh yang diceritakan. Struktur teks biografi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, yang ketiga reorientasi. Ibu akan menjelaskan satu persatu struktur biografi. Yang pertama orientasi, berisi gambaran awal tentang tokoh di dalam teks biografi. Dalam bagian ini memberikan pengenalan tokoh secara umum seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. Yang kedua, peristiwa, berisi tentang sebuah peristiwa atau kejadian yang pernah dialami oleh tokoh. Dalam bagian ini menceritakan rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis, meliputi kejadian-kejadian utama, serta mencakup aspek menarik, mengesankan, mengagumkan, dan mengharukan yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, reorientasi, berisi tentang pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Dalam bagian ini terdapat simpulan, komentar, dan apa saja yang dapat diteladani dari tokoh tersebut. Nah, bagian ini bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak dicantumkan dalam teks biografi. Kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Yang pertama, konjungsi atau kata hubung. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penghubung dua klausa atau lebih.
Kata hubung membuat suatu kalimat menjadi efektif dan juga enak dibaca. Contoh, selanjutnya, tetapi, hingga, dan lain sebagainya. Yang kedua, rujukan kata. Rujukan kata adalah suatu kata merujuk pada kata lain yang memperlihatkan keterkaitan. Rujukan kata berhubungan dengan kata ganti orang dan penunjuk. Kata ganti orang atau pronomina persona dalam teks biografi menggunakan kata ganti orang ketiga seperti ia, beliau, dia, dan mereka. Lalu pronomina penunjuk seperti ini, situ, dan sebagainya. Fungsinya supaya penulis tidak mengulang-ulang sebuah kata yang sama. Yang ketiga, kata kerja atau verba. Verba atau kata kerja banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang keempat, kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang dan benda. Dalam teks biografi, kata sifat untuk memberikan informasi secara terperinci tentang sifat-sifat tokoh. Contoh, kata sifat yang mendeskripsikan watak tokoh antara lain rajin, ulet, dan sebagainya. Apakah kalian sudah mengerti? Jika ada pertanyaan, silakan kalian menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Atau kalian bisa mencari materi tambahan dari sumber lain. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.